Makanya simpulnya apa yang harus kita pahami? Rasulullah Isra Mi'raj itu ya menjumpai bertemu Allah, jangan dibayangkan ke Sidratul jauh kali gitu. Padahal Allah sudah bikin, kalau bahasa kita sehari-hari, Allah sudah bikin pernyataan. Fa iza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau mereka bertanya tentang aku dekat. Bagaimana dekatnya? Wa nahnu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat dari urat lehermu. Kalau begitu jadinya wa huwa ma'akum. Nah, coba pahami lagi, wa huwa ma'akum itu aku serta kamu di mana kamu berada. Nah, itu bahasa masih mengandung dua kan? Aku ya hilangkan. Ya, kelihatannya ada dua, pada hakikatnya satu. Tanggal terjadinya Isra Mi'raj 27 Rajab yang mengandung makna dua itu adalah Allah dan Rasul. Yang 7 itu maknanya sifat Allah Ta'ala yang mutlak ada di diri. Rajab itu artinya Rasul, alifnya Allah, Jinba itu Jibril. Maka kalau kita telaah tanggal terjadinya Isra Mi'raj, sebenarnya memahami peristiwa Isra Mi'raj itu kita diarahkan melihatnya dari segi atau dari ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Sebenarnya isyarat dari tanggal dan bulannya itu seperti itu. Ketika itu usia Nabi 53 tahun. Kemarin ada kawan-kawan bilang ada orang yang umurnya masih 50 tahun dia nggak mau sholat. Itu ya Pak ya. Karena dia bilang Nabi aja dapat perintah sholat umur 53. Jadi seolah-olah kalau menurut fikih yang kita tahu, kalau sudah balik wajib sholat. Dia baliknya terkait dengan sholat kalau umur 53. Itu namanya akal-akalan itu. Memang perlu juga kita tahu sudah berapa tahun wajibnya sholat itu. Ini rumusnya. Rasulullah yang dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal 570 Masehi. 571 ya. 571 ya Masehi lahir dia. Kalau ditambah Nabi dia di usia 40. Ditambah berapa itu kalau umurnya 40? Tadi saya coba-coba menghitungnya, sholat itu kalau dia lahir 571 Masehi, umurnya 53, berarti 624. Ya tahun 624 itu terjadinya Isra Mi'raj. Coba nanti para dihitung-hitung itu biar dapat kita logika ilmiahnya ya. Kemudian sekarang tahun 2026
Jadi 624 dikurang 2026, kita hitung 1042 tahun yang lalu. Jadi kalau dianggap acara ulang tahun, berarti ulang tahun salat itu di usia 1042. Nah, gitu kira-kira. Tapi nanti coba dibuka lagi logikanya ya. Boleh jadi perut lapar. Saya coba menghitung itu. Dan aku tak tahu entah siapa menyuruh aku menghitung itu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tanggal itu, bulan itu mengisyaratkan ada kajian tauhid di situ. Nah, ini yang mau kita lihat. Tentu kita mengulang ini ya, dan menambah juga. Rasulullah itu sebelum Isra Mi'raj, beliau kan mendapat cobaan itu. Gara-gara cobaan itu disebutlah tahun duka cita, karena meninggal pamannya Abu Thalib. Dia belum Islam ya, tapi perannya itu nggak bisa dilupakan. Kenapa? Termasuk beliau adalah pelindung Rasulullah secara kemanusiaan. Orang nggak berani berbuat sembarangan kalau ada Abu Thalib. Kemudian meninggal pula juga istrinya Khadijah. Ya, dua-dua ini punya andil dalam dakwah Nabi. Jadi gara-gara itulah disebut tahun duka cita. Saya coba membaca itu, ternyata Rasulullah berduka itu selama 1 tahun. Oke, dikatakan dia tahun duka cita. Secara kemanusiaan, melihat peran Abu Thalib dan Khadijah, ya sementara dalam tanda kutip ya kita terima dulu, ya kan. Nah, sesudah meninggal ini, cobaan berikutnya Nabi mulailah dia tidak nyaman lagi di kota Mekah. Teror itu terus terjadi dalam dia berduka tadi, luar biasa. Dan perhitungan Rasulullah di situ saya melihat bahwa Rasulullah itu strategi politiknya bagus juga. Kenapa? Karena orang Mekah udah sembarangan memperlakukan dia, maka dia berpikir ini tidak bisa menjadi tempat untuk mengembangkan Islam. Nggak mungkin itu. Maka larilah dia ke Taif dengan harapan Rasulullah ke Taif itu bisa diterima kabilah yang ada di sana. 10 hari Rasulullah di Taif, nyatanya Nabi diusir, dilemparin, dicaci maki. Rasulullah bingung mau kemana dia pergi. Mekah begitu kejamnya, Taif begitu. Maka Rasulullah ada 2 mil dari Taif itu, satu tempat kebun kurma. Pemiliknya itulah Rasulullah bernegosiasi. Nah, ini yang harus kita pegang. Apa negosiasinya? Ternyata ya di suasana kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nabi diberikan perlindungan, jaminan. Tapi negosiasinya Rasulullah dilarang berdakwah terang-terangan. Maka dakwah Nabi, dakwah tersembunyi. Pertanyaan yang terbesar, apa yang dikhawatirkan penduduk Mekah dan Taif
Saya rasa kalau sosok fisik, jumlah, apa yang mereka takutkan? Lebih banyak mereka. Tapi ternyata yang mereka takutkan adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah terkait dengan kajian keimanan, yakni masalah tauhid. Kenapa? Karena pada masa itu juga sudah ada Tuhan mereka. Ya, suasana orang yang punya Tuhan, dan mereka itu orang yang cerdas, pintar. Di sini Rasulullah mendakwahkan tentang Qul huwallahu ahad. Di sini kekhawatiran. Ya. Nah, ini kalau kita ambil duplikatnya, kenapa ya orang mengaji begini? Tudingan itu kan banyak. Bilang kajian sesat. Dan kelompoknya tetap seperti dakwah sembunyi-sembunyi tadi. Jadi nggak bisa banyak. Nah, sebenarnya ajaran itu yang ditakutkan sehingga Nabi itu. Tapi sisi lain, kawan-kawan sahabat sekalian, malah kan mereka itu menawarkan kepada Rasulullah, ini tolong dipegang, menawarkan kepada Rasulullah, apa tawarannya? Berhenti kau berdakwah, baik terang-terangan maupun tersembunyi. Ya, kami beli dakwahmu itu, isi dakwahmu itu dengan emas. Tuh lihat bukit Uhud itu. Kami tukar dengan wanita yang cantik-cantik. Kami tukar dengan jabatan. Kami angkat engkau menjadi raja, presiden. Nah, ternyata Nabi nggak mau. Nabi nggak mau. Apa pelajaran yang kita dapatkan? Ternyata ma'rifat itu harganya mahal. Dia bukan barang murahan. Rasul ditawar itu, berhenti. Mungkin kalau aku Rasulnya mau itu. Emas, perempuan cantik, jabatan. Seperti itu kan. Maka pantaslah kalau Allah mengatakan di Al-Quran, intan surullah. Kita disuruh mengurusin itu. Dan inilah mutiara yang hilang, ma'rifat tauhid itu. Ketika kita dulu di alam ruh, kita sudah pernah sesungguhnya berjumpa dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Adakah aku Tuhanmu? Maka seluruh ruh muslim kafir, tidak ada agama di situ, bersaksi. Kita sudah pernah bersyahadat langsung di hadapan Allah. Berdialog. Dan ini diamanahkan Allah, syahadat tadi itu, keimanan itu, sejak di alam ruh, untuk tetap bermakrifat kepada Allah. Tapi faktanya begitu kita lahir, kita pun menangis. Apa yang ditangiskan dalam pandangan tasawuf? Kita menangiskan makrifat yang ada itu tadi, terlepas dari genggaman ketika kita bayi. Itu yang kita tangiskan. Alhamdulillah dewan majelis kita sederhana ini barang yang hilang itu bermakrifat kepada Allah. Ya kita klaim aja lah ya, supaya enak ceritanya. Kita sudah mengenalnya. Itulah barang yang hilang. Itulah barang yang mahal. Urusilah itu kata Allah, maka kau kuurusi.
Paham tuh ya? Jadi ajaran inilah yang ditakutkan orang-orang kafir Quraisy Mekah dan di Taif itu. Dan ini sudah terbukti untuk bangsa negara kita ini, bagaimana kita bebas lepas dari penjajahan Belanda. Bukan karena alat canggih, tapi keyakinan kepada Tuhan. Seperti itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, suasana Rasulullah yang ketiga, beliau dapat tekanan ya, secara fisik dan psikis. Ingat kawan, betul janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang betul-betul takwa kepada Allah akan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Akhirnya Allah mengutus Jibril untuk ketemu dengan Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk Isra Mi'raj. Tapi sebelum itu Nabi Muhammad dibersihkan dulu katanya hatinya. Dalam tanda kutip, apa mungkin hati Rasulullah kotor? Mungkin itu pelajaran untuk kita saja. Iya kan? Untuk pelajaran. Kalau Nabi ya, kalau aku takut juga berdosa. Cuma ceritakan itu yang kita dengar kan. Ada 3 kali Nabi itu dibersihkan hatinya ketika berusia 5 tahun. Ketika dia tinggal dengan ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Yang kedua, hati Rasulullah itu disucikan ketika menerima wahyu yang pertama. Yang ketiga ketika Isra Mi'raj. Tapi saya tetap katakan tanda kutip. Kenapa? Dibersihkan dekat Masjidil ya, Telaga Jam-Jam yang dekat dengan Masjidil Haram. Itu rumah syariat. Pertanyaannya, di mana Masjidil Haram di diri kita? Karena kita lihat Rasulullah itu untuk menuju Allah, startnya kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini penting secara hakikat kita ketahui, Masjidil Haram itu di diri kita ini mana? Harus dibersihkan. Kalau secara tasawuf membersihkan hati itu menghilangkan 10 penyakit. Di sana ada riya, ada ujub, ada takabbur, ada hasad, ada dengki dan seterusnya itu. Dibersihkan. Ya. Kenapa? Masjidil Haram yang di diri kita ini jangan ada itu. Kalau ada itu hijab. Secara tauhid, Masjidil Haram qalbul mu'minina baitullah tadi, itulah startnya kita untuk kepada Allah, dan itu tadi sudah kita praktekkan. Ya, kalau terlalu banyak gangguan itu tadi, ya boleh jadi penyakit itu memang ada yang bersarang. Dari 10 mungkin ada 2 gitu ya. Gitu. Tolonglah dikoreksi itu. Saya ulangi lagi, kalau riya itu ya itu tadi, dia kalau beramal mau dilihat orang gitu dia. Kemudian kalau itu uzub ya itu kan apa namanya, merasa dirinya lah yang paling bangga dia dengan dirinya gitu ya. Kalau hasad takabur itu merasa lebih dari orang ya kan. Kemudian dia ada hasad ini kalau aku bilang penyakit SMS. Apa SMS itu? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. SMS. Ada tamak.
Kalau cipta tamak kan yang terbayang sama kita monyet kan. Yang kalau dari tangannya, di mulut, waduh semua megang. Ada hubud dunia yang berlebihan. Ya, kemudian ada dendam. Itu juga penyakit hati. Ya, kemudian ada juga yang namanya lalai. Ya, di sholat aja lalai sama Allah gitu. Apalagi di luar sholat gitu kan. Kemudian ada penyakit yang ke-9 itu suka dipuji. Wow, kalau diangkat-angkat gitu, sedep deh, gitu. Senang dia. Ada juga penyakit hati itu putus asa. Ya kan? Allah bilang Maha Pengampun. Tapi karena saking banyak dosanya dalam pikirannya, aku rasa Tuhan nggak mengampuni aku ini. Bersangka itu. Nah, secara tauhid bersihkan hati itu dari mengaku-ngaku punya kudrat, punya irodat, dia miliki. Itu secara tauhid. Nah, itulah isyarat Rasulullah disucikan. Nah, dapat kita pahami itu ya. Nah, bersihkan. Jadi startnya itu dari qaul. Makanya tadi saya katakan sebelum kita berzikir itu dalam sholat hidupkan dia. Nah, maka itu ada istilah jasad ini kiblatnya sajadah, tubuh ini baitullah. Tapi kiblat hati ya, kiblat ingatan itu kepada hati. Itu dia. Itulah dia tataran steril itu. Kalau dia hidup begitu, kita berada pada tataran steril. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dibersihkan, ya barulah diberangkatkan ke Baitul Maqdis, ya dia naik ke Sidratul Muntaha. Itulah cerita membuat kita menghayal. Ternyata Sidratul Muntaha itu ketika kita bisa fokus seperti berzikir tadi kepada Allah, nah inilah Sidratul. Karena Sidratul Muntaha itu bukan sosok. Ya, tapi makna Sidratul Muntaha itu kesadaran yang tertinggi. Ya, kesadaran tanpa batas itu ketika kita menyadari tentang keberadaan Allah Ta'ala ada pada diri kita. Itu kesadaran yang tertinggi. Dengan demikian Sidratul Muntaha kalau begitu penjelasannya bukan berada di luar diri, tetapi keberadaannya ada dalam diri. Nah, ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, bagaimana makna pertemuan Rasulullah dengan Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj yang kutanyakan, kata Aisyah, yang dijawab Rasulullah, ya saya tidak bertemu dengan zat Allah. Yang terlihatku adalah cahaya, ya tertutup oleh cahaya. Nah, sama dengan kita yang kita kenal Allah bukan zatnya juga kan, sifat. Maka makna cahaya itu bisa diartikan sifat itu adalah cahayanya Allah. Jadi kedekatan Rasulullah dengan Allah dengan Rasulullah itu tidak diragukan lagi kedekatannya itu. Ya, karena Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Begitu juga kepada kita. Allah zat, kita ini sifat. Kalau boleh aku mengatakan, mana zat Allah di diri? Sifat itulah zat. Karena sifat itulah kelakuan zat.
Di mana ada zat, di situ ada sifat. Nah, coba dulu pahami itu biar sedep. Iya kan? Karena ini terkait dengan sholat. Ya, sifat itulah zat. Di mana ada zat, di situ ada sifat. Sifat itulah berdiri di atas zat. Jadi dalam pemakaian, tembuskanlah sifat itu, pandang zat. Paham maksudnya itu? Tembuskan, oh zat. Sadar kita kalau zat itu adalah, sifat itu adalah zat. Di berdirinya sifat di atas zat. Di mana ada zat, mesti ada sifat. Nah, makanya simpulnya apa yang harus kita pahami? Rasulullah Isra Mi'raj itu ya menjumpai, bertemu Allah, jangan dibayangkan ke Sidratul jauh kali gitu. Padahal Allah sudah bikin, kalau bahasa kita sehari-hari, Allah sudah bikin pernyataan. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau mereka bertanya tentang aku dekat. Bagaimana dekatnya? Wa nahnu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat dari urat lehermu. Kalau begitu jadinya wa huwa ma'akum. Nah, coba pahami lagi, wa huwa ma'akum itu aku serta kamu di mana kamu berada. Nah, itu bahasa masih mengandung dua kan? Aku ya hilangkan. Ya, kelihatannya ada dua, pada hakikatnya satu. Iya kan, orang kita tiada. Di mana jalannya jadi dua, gitu dia kan. Nah, yang kemudian apa lagi? Wa fi anfusikum, akulah di diri kamu itu. Ada lagi, sanurihim, aku menampakkan diriku, bukan di angkasa, tapi di dalam dirimu. Tuh kan banyak itu dalil-dalil yang begitu bernas dan jelas. Nah, dengan demikian bermi'raj itu bukan hanya Rasulullah. Ya, bukan Rasulullah. Isra Mi'raj itu perjalanan malam ya, untuk bertemu Allah. Arti malam di situ itu ya hening. Kalau malam kan hening gitu. Nah, hening. Dia ya bila perlu ya cari gua lah gitu kan. Gua. Sekarang banyak kok gua, di mana ada tol penyeberangan Pak Rais, mungkin Pak Ferry lewat situ tiap hari ada gua dekat rumahnya. Bawa jembatan tol itu ya kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan Rasul aja Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj tadi perjalanan untuk berjumpa Allah. Maka sama dengan sholat. Sholat itu mau bertemu Allah. Maka dikatakan Allah di Al-Quran itu, innani annallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li zikri. Dirikan kamu sholat. Hanya itu kita di sholat itu. Ya saksikan aja. Nah, maka tubuh rahasia diri sifat itu yang ditonjolkan. Jadi itu harus bisa kita pahami dengan sempurna. Akhirnya dapatlah perintah sholat 50 waktu. Setelah dia naik, jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Isa, Zakaria, Harun, terus Nabi yang ke-6, ke-7 itu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa, baru Nabi Isa. Setelah itu ada 7 nabi. Ini kalau di dalam Thariqat Naqsabandi ada 7 makam, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 70 jasad. Setiap makom itu ada penunggunya. Maksud penunggu itu kan kayak hantu ya. Apa yang tepatnya? Ada di situ nabi-nabi. Nah, di tarekat itu dari kisah waktu mau jumpa Allah, melewati lataib, 7 lataib di dalam tarekat Naksabandiyah. Nah, itu cerita naik. Ya kan? Akhirnya katanya di situ baru mendapat perintah sholat. Cuma kan aku yang agak usil, aku lihat Nabi Musa kok usil ya. Begitu Nabi dapat perintah 50, dia pun turun ke bawah. Kata Musa, ya Muhammad, aku umatku orangnya tegap tinggi, kuat gitu fisiknya. Mereka nggak sanggup. Kata dia gitu. Kalau bisa minta tolong sama Allah dikurangin gitu kan. Rupanya dia juga calo ya. Akhirnya kan dikurangi kan. Cara nguranginya sampai 5 kali naik. 50 kurang 5, 45. Iya kan, naik lagi, dikurangi sampai 10 kali ya. Ya, 50 naik, kurangi 45, turun, naik lagi jadi 40, naik lagi 35. Nah, akhirnya 5. Seperti itu kisahnya, itu lebih kurang. Nah, kapan dia jadi 50? Ini rahasia yang harus kita pahami. Ternyata kawan-kawan, setiap waktu sholat itu yang 5, itu ternyata dikali 10. Kita sholat zuhur ini dikali 10. Setiap satu kebaikan dikali. Maka 5 waktu itu kalau kita lakukan, itu kali 10 berapa jadinya? Kembali kepada 50. Tapi sampai situ hitung-hitungannya tidak. Ya, untuk mendapatkan 5 kali 1 kali 10 tadi, iya kan? Untuk dapat nilai 10 itu kita berperilakulah seperti orang yang sedang sholat itu. Cara berpikirnya, cara bertindaknya. Kalau orang sholat itu kan fokus sama Allah. Kalau bisa kita di luar sholat juga ada kesadaran itu. Kalau di sholat kan nggak boleh kita ngomong yang dilarang. Iya kan? Artinya di luar sholat pun perilaku kita ya perilaku orang sholat gitu loh. Nah, seperti itu. Akhirnya Rasulullah pun turun kembali ke Mekah. Di pagi harinya jumpa Rasulullah itu sebenarnya bukan suntuk. Yang bilang suntuk itu kan Abu Lahab, Abu Jahal. Karena dilihat Nabi itu terdiam, merenung dia. Kok bisa ya saya perjalanan sebegitu panjangnya sesaat? Iya kan? Tapi kan timbul teori kecepatan cahaya di situ ya. Nah, pulang jumpa Abu Lahab, Abu Jahal. Pula paman itu kan. Katanya, ya Muhammad, kau kok murung? Apa yang buat kau sedih? Ini paman. Dia ceritakan. Rupanya Abu Jahal ini untuk menjatuhkan Rasul. Diceritakannya sama Abu Jahal. Kalau dia tadi malam diperjalankan, di hati Abu Jahal ini cerita dongeng ini, itu ya kan? Mana mungkin perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja 4 bulan waktu itu. Kalau ceritanya sampai naik ke Sidratul Muntaha sepertiga malam, ya nolaklah Abu Jahal. Tidak mungkin itu. Tapi nggak diucapkannya gitu. Nah, ini dalam ilmu dialog ini bahaya yang begini nih, ya kan? Karena dia dua untung. Kalau ada orang pakai teori diam itu hati-hati bayar, ya kan? Mau jualkan tanah, diam dia.
Begitu dia tahu laku, datang nyawa, ya kan? Tak laku ya dia biasa aja. Itu dialog yang enggak pas. Nah, apa kata Abu Jahal? Abu Lahab maksudnya. Ini Muhammad tak boleh mendengar berita ini aku. Ya kan? Tapi Jahal sudah menceritakan kemana-mana kalau Muhammad itu bohong. Ya kan? Diracuninya dulu penduduk, baru dia kata Abu Jahal, dikumpulkan orang, jangan aku sendiri tahu berita ini kan. Kedengarannya, kabarnya bagus, tapi niatnya nggak bagus. Pidatolah Rasulullah kalau tadi malam dia begini begitu. Ya kan? Yang tadinya ada orang mau masuk Islam, nggak jadi masuk Islam. Gara-gara itu. Nggak jadi. Tak sampai di situ saja, Abu Jahal, Abu Lahab itu pakai abu-abu itu. Ya, jumpailah Abu Bakar Siddiq. Kau tahu katanya, tadi kau nggak datang ya, ada kejadian di sana gitu. Iya kan? Enggak, kata Abu Bakar. Itu kawan kau itu bikin cerita enggak aja itu. Masa dia bilang jangan pergi Lakso, sudah Muntaha kembali ke Mekah sepertiga malam. Ya, kata Abu Bakar, cerita itu dari siapa dapatmu? Dari kawan kau itulah Muhammad. Nah, kalau dari Muhammad, kata dia, sedikit pun aku nggak ragu, maka itu kupastikan itu betul. Makanya Abu Bakar itu dapat titel Abu Bakar Siddiq. Ya, berbeda dengan Ali kan. Kalau Ali tidak, dicabutnya pedangnya itu. Kalau itu dari Rasulullah, saya percaya. Tapi kalau kau nggak percaya, kau ada pilih nih, kira-kira begitu. Ya, dengan ketegasan. Nah, jadi kalau Nabi Ibrahim bercerita tentang Ka'bah, pelaksanaannya adalah haji. Ya, ini saya sampaikan. Ya, kalau nanti mau pergi haji, jadilah mental kita, spiritualnya Nabi Ibrahim. Tauhidnya tauhid Ibrahim. Ya, Ka'bah inilah simbol hati juga. Ya, simbol hati. Setelah Nabi Allah Ibrahim menerima, sudah bertemu dengan Allah, sudah mengenal, maksudnya mengenal Allah ya di dalam dirinya itu. Nah, maka dia pun menceritakan bagaimana dia menemukan Allah, mengenal Allah itu ya melalui qalbunnya itu, maka dikeluarkannya cerita batin dia itu dengan membangun Ka'bah. Ka'bah itu sinyal hati, gambaran hati. Makanya kiswahnya itu nggak boleh warna lain, itu mesti warna hitam. Ya, maksud Nabi Ibrahim itulah gambaran hati orang yang, ya, karena Ka'bah itu dulu tempatnya berhala. Ya, artinya apa? Kalau kita hati ini ada yang selain daripada Allah, itu hukumnya berhala. Hati itu hitam. Ya, kenapa pintu Ka'bah ini kecil? Karena memang di hati kita itu ada lubang, tempat keluar masuknya ruh. Nah, coba kita lihat di dunia ini yang boleh masuk dalam pintu Ka'bah itu kan pejabat, kelas presiden, Soekarno, Soeharto. Ya, yang saya ingat apa ini orang Solo itu, Jokowi, ya. Sudah orang terhormat. Maksudnya kalau kita bisa masuk di kedalaman hati itu, kita orang terhormat. Nah, apa makna tawaf? Apa makna sa'i? Itu punya kajian tauhid. Nah, jadi kalau
Isra Mi'raj itu gambaran sholat. Kalau Nabi Ibrahim itu gambaran pelaksanaan ibadah haji. Nah, ini hanya malam hari ini perbendaharaan saja terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ya, saya punya keyakinan masih jauh ini dari kesempurnaan, tapi memadailah untuk sekedar kita memahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anzil lana wa hikmah wa nur wa hidayah wa barakatuh wa salama ya mujibas sa'ilin ya mujilal mujilin ya akramal akramin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma min alaina ya Allah bisafa'il ma'rifah wa hablana tasihal muamalah bima bainana wa bainaka ala sunnah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa balligh fi Ramadan wa balligh fi Ramadan wa balligh fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillah. Min taqabbalallahu minkum.